Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang super kreatif. Hari ini bertemu lagi bersama Bu Guru. Kalau kemarin kita belajar tentang hakikat belajar, hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum kita bahas apa materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Mari kita lihat di papan tulis. Ini dia. Anak-anak, kali ini kita akan belajar faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses belajar. Pertanyaan Ibu sekarang adalah, siapa yang tahu ada berapa faktor yang mempengaruhi proses belajar? Hayo, siapa yang tahu? Kalau ada yang belum tahu, Ibu akan memberitahu. Ini dia. Anak-anak, ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang faktor internal terlebih dahulu. Anak-anak, dalam faktor internal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting pengaruhnya terhadap proses belajar. Apabila tidak menjaga kondisi tubuh, maka tubuh akan mudah lelah dan letih. Maka dari itu, anak-anak, setiap orang harus menjaga kondisi tubuh mereka agar tubuh mereka tetap kuat, pikiran pun tetap segar, dan dalam belajar mereka tetap bersemangat. Faktor yang kedua adalah intelijensi. Seseorang yang memiliki intelijensi yang baik, pada umumnya mereka sangat mudah untuk belajar. Begitupun sebaliknya, seseorang yang memiliki intelijensi yang rendah, mereka cenderung mengalami kesukaran dalam belajar. Faktor yang ketiga adalah bakat. Bakat merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar. Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan ada dalam diri sendiri, yang harus dikembangkan dan dilatih. Ibu guru akan menampilkan video. Anak-anak, simak ya. Apabila orang memiliki bakat menjadi pemain bola kasti, akan lebih mudah dan cepat pandai
dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat. Kemudian anak-anak, faktor yang keempat adalah minat. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu dari luar. Semakin kuat dekat dengan hubungan tersebut, maka semakin besar pula minatnya. Minat dapat timbul karena adanya tarik dari luar dan datang dari hati. Faktor yang kelima adalah motivasi. Motivasi untuk belajar adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah suatu daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan dari luar diri. Mari anak-anak, kita lihat video berikut. Kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Faktor yang keenam adalah cara belajar. Cara belajar sangat penting pengaruhnya dalam hasil belajar. Belajar dapat memperhatikan teknik, faktor psikologis, dan ilmu kesehatan. Maka, hasilnya belajar tidak akan memuaskan. Cara belajar seperti ini, anak-anak sangat tidak baik. Belajar harus ada istirahat ya, untuk memberi kesempatan kepada mata, otak, serta organ tubuh lainnya untuk memperoleh tenaga kembali. Faktor yang ketujuh adalah sikap. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Murid yang tidak memperhatikan saat ada guru yang menerangkan dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Baik anak-anak, ada faktor kesehatan, intelijensi, bakat, minat, motivasi, cara belajar, dan sikap. Itu semua tadi adalah faktor dari internal. Sekarang ini, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar, yaitu suatu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dalam faktor eksternal, terdapat beberapa faktor lainnya, yaitu yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak. Jika orang tua memberi contoh yang tidak baik kepada anaknya, anaknya pun akan ikut melakukan hal tersebut. Faktor yang kedua adalah sekolah. Keadaan sekolah, tempat belajar, sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar. Contoh tersebut akan mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi menurun. Faktor yang ketiga adalah masyarakat. Keadaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Bila keadaan tempat tinggal mereka cenderung moral masyarakatnya baik, maka akan mendorong mereka untuk giat belajar. Begitupun sebaliknya, apabila keadaan tempat tinggal mereka moral masyarakatnya kurang baik, maka akan menurunkan semangat belajar mereka.
Alhamdulillah telah kita lalui pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum Ibu tutup, kita ulang dulu dong. Sudah dapat apa nih anak-anak belajar di rumahnya? Pinter. Kita sudah belajar tentang faktor-faktor mempengaruhi belajar. Ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang tadi adalah kesehatan, intelijensi, bakat, minat, motivasi, cara belajar, dan sikap. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu keluarga, lalu sekolah, lalu apalagi masyarakat. Nah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian sangat luar biasa. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Semangat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.